Sungai Huangquan yang luas mengalir deras seperti naga berkelok-kelok yang melayang di kehampaan yang gelap, memancarkan aura yang membuat seluruh dunia bawah bergetar. Saat ini, banyak sosok yang memancarkan aura keagungan saling berhadapan di kehampaan, seperti patung. Qin Chen melangkah ke Sungai Huangquan dalam satu langkah, dan kekuatan dingin yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya segera membungkusnya seperti hiu yang terganggu oleh bau darah. Wow! Sungai yang hitam pekat itu bergelombang, bahkan sebelum air menyentuh Qin Chen, aura dingin yang membuat rambut di tubuh Qin Chen ingin meledak sudah meresap ke dalam tubuhnya, menyebabkan tubuh Qin Chen yang berisi kekuatan ruang yang menakutkan, tiba-tiba rasanya sedikit. Air sungai mata air kuning. Air sungai paling kuno di dunia bawah, jejaknya seberat 1000 batu, bisa menembus kedalaman dunia bawah dan cukup untuk memusnahkan seorang kaisar agung. Kaisar Yanpo menghabiskan banyak zaman tanpa bisa mengendalikannya, dan bahkan jika itu terkontaminasi sedikit pun, dia hanya bisa memotong lengannya untuk bertahan hidup, yang menunjukkan kekuatan mengerikan yang terkandung di dalamnya. Sekarang, Qin Chen benar-benar melangkah langsung ke Sungai Huangquan, bagaimana mungkin semua orang tidak terkejut? Semua orang tampak ketakutan. Di kejauhan, Kaisar Simei dan leluhur Wan Guming mengendalikan banyak kaisar semu seperti Tuan Jiu Yuming setelah melihat tindakan Qin Chen, jiwanya hampir menghilang. Tuan Muda Chen benar-benar memasuki Sungai Mata Air Kuning. Ini. Tubuh leluhur Wan Guming bergetar seketika. Ia mengetahui dengan baik kengerian Sungai Mata Air Kuning. Pada zaman dahulu kala, ada seorang kaisar yang tidak menghormati kehendak kaisar dunia bawah. Akibatnya kaisar dunia bawah menggunakan air Sungai Mata Air Kuning untuk langsung menggulungnya naik. Itu berubah menjadi nanah dan menghilang di tempat, dan semua prinsip tubuhnya hancur. Korosi runtuh. Tuan Muda Chen benar-benar mendobrak Sungai Mata Air Kuning, bukankah ini mencari kematian? Yang paling terkejut adalah Kaisar Netherworld, dia terhenti di bawah serangan monumen jiwa Kaisar Yama, dan lumpuh dari kiri ke kanan. Namun, dia terus-menerus terjerat oleh benang jiwa hitam seperti ular berbisa, jadi dia tidak bisa membantu tapi mintalah bantuan Qin Chen. Namun siapa yang menyangka bahwa alih-alih datang membantunya melawan musuh, Qin Chen tiba-tiba menerobos ke Sungai Huangquan. Bagaimana hal ini bisa membuat Kaisar Netherworld tidak kaget atau cemas? Pupil matanya menyusut dan dia berkata dengan cemas, "Qin Chen, apa yang kamu lakukan? Cepat keluar." Sungai Huangquan ini berisi kekuatan gelap kuno dunia bawah. Jika kamu memasukinya seperti ini, kamu pasti akan terkorosi oleh air Sungai Huangquan, tubuhmu akan rusak, dan jiwamu akan rusak. Jika kamu rusak, kemungkinan besar kamu akan berhenti di puncak Kaisar Semu dan tidak akan bisa memasuki ranah Kaisar Agung selama sisa hidupmu. Segera kembali. Kaisar Netherworld begitu ketakutan hingga wajahnya berubah menjadi hijau. Apa? Putra ini hanyalah seorang Kaisar Semu. Kaisar Yanpo mengambil tindakan terhadap Kaisar Netherworld dan menatap Qin Chen dengan marah, dengan ketakutan di matanya. Dia tidak pernah menyangka bahwa orang kuat pertama yang muncul dan menggunakan kekuatan magis air hitam yang menakutkan untuk menerobos formasi pengunci udara yang dia buat sebenarnya hanyalah seorang Kaisar Semu. Kapan Kaisar Semu memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Tidak hanya Kaisar Netherworld yang cemas, tetapi Kaisar Simei, Taiyin Mingnu, Kaisar Naga dan lainnya juga bingung dan cemas. Mereka tidak mengerti mengapa Qin Chen tidak membantu Kaisar Netherworld pada saat kritis ini dan dengan cepat menekan Kaisar Yanpo sehingga Yuming bisakah? Kaisar Ming memanfaatkan kesempatan untuk bergabung dengan Sungai Huangquan dan mendapatkan kembali kekuatannya, tetapi berlari sendiri ke Sungai Huangquan. Sekarang Kaisar Wu Yueming telah menerima berita itu, dia takut dia akan segera datang, dan sekarang saatnya berpacu dengan waktu.
Semakin cepat Kaisar Netherworld bergabung dengan Sungai Huangquan, semakin banyak kekuatan yang bisa dia pulihkan, dan semakin besar kemungkinan dia bisa menang melawan Kaisar Wu Yue. Bukankah Qin Chen mengetahui kebenaran sederhana seperti itu? Dalam kehampaan, hanya Molly yang mencibir di bibirnya, matanya bersinar, dan dia tetap tenang. Di tengah keterkejutan semua orang, Qin Chen terkekeh dan berkata, "Tidak masalah, air Sungai Huangquan ini dikabarkan sebagai harta karun dunia bawah kuno. Saya juga sangat penasaran dan gunakan kesempatan ini untuk mencari tahu lebih lanjut." Kaisar Netherworld, tolong tunggu sebentar lagi. Qin Chen menyipitkan matanya, mengulurkan tangannya yang besar, dan meledak, nafas niat membunuh yang mengerikan tiba-tiba keluar dari tubuhnya, langsung bertabrakan dengan nafas dingin yang datang dari sungai mata air kuning. Kakak, dua aura menakutkan tak terlihat meluas dengan hebat di kehampaan, dan kekosongan di sekitar Qin Chen bergetar hebat, membuat suara pecah. "Kamu," Kaisar Netherworld tampak cemas dan berkata dengan cemas, "Nak Qin Chen, jika kamu ingin memahami air Sungai Huangquan, aku bisa membiarkanmu memahaminya sesuka hati nanti. Sekaranglah waktunya untuk menekan Kaisar Yanpo. Jika Kaisar Lima Gunung menunggu akan merepotkan, penting bagimu untuk segera kembali dan membantuku menekan Kaisar Jiwa Yama ini." Kaisar Netherworld berteriak cemas sambil dihadang oleh Yama. Tugu jiwa, sama gelisahnya dengan semut di panci panas. Qin Chen tersenyum sedikit dan berkata, "Yuming, jangan cemas. Ini hanya Kaisar Yama. Saya yakin Anda akan menangkapnya. Adapun Sungai Huangquan, saya akan melakukan perjalanan pertama untuk Anda melihat Kaisar Ming dari 5 pegunungan dan Kaisar Yama. Apakah masih ada backhand yang tersisa di dalamnya?" Qin Chen berkata sambil tersenyum, "Sekarang kamu hanya memiliki 1 jiwa yang tersisa. Jika backhand yang mereka tinggalkan digunakan saat kamu bergabung dengan Sungai Huangquan, aku takut kamu mendapat masalah." Nada suara Qin Chen tenang, dan dia bukannya tidak sabar. Pada saat yang sama, kesadarannya merasakan air Huangquan yang menakutkan mengalir di sekelilingnya. Matanya sedikit menyipit, dan pupil yang tak terlihat tiba-tiba menghilang di antara alisnya. Di Sungai Huangquan, Qin Chen samar-samar merasakan aura khusus. Tentu saja, seringai muncul dari sudut mulut Qin Chen. Kaisar Netherworld melihat ini dan berkata dengan cemas, "Qin Chen muda, kamu, cepat keluar. Sungai Huangquan ini adalah harta paling berharga dalam hidupku. Jika Kaisar Ming dari 5 gunung dan Kaisar Yanpo meninggalkan cadangan apapun di dalamnya, bagaimana saya tidak tahu, tetapi jika Anda dirusak oleh energi Fata Morgana, saya khawatir Anda akan menjadi orang berdosa. Anda keluar dengan cepat." Keringat dingin mengucur di dahi Kaisar Netherworld, dan saat dia selesai berbicara, boom, Sungai Huangquan tiba-tiba tampak mendidih, dan nafas dingin yang menakutkan langsung menyapu ke arah Qin Chen. Qin Chen terkekeh dan berkata, "Tidak masalah, tidak peduli seberapa kuat air Sungai Huangquan ini, itu tidak lebih dari laut bencana abadi. Saya hanya ingin melihat kemampuan apa yang dimiliki Huangquan ini." Sungai memiliki dan dapat disebut sebagai harta karun dunia bawah kuno. Jatuh, Qin Chen tiba-tiba mendorong pedang pembunuh balasan di tangannya. "Dewa kecil, tolong aku." Dengan teriakan pelan, niat membunuh yang mengerikan tiba-tiba muncul dari pedang dewa pembunuh balasan di tangan Qin Chen. Dengan keras, lautan kematian yang luas dan menakutkan menyapu tubuh Qin Chen, dan air sungai mata air kuning bertabrakan seketika. Ledakan. 2 gelombang raksasa yang sangat berbeda bertabrakan secara instan dan terjalin satu sama lain, jelas berusaha untuk menekan satu sama lain. Terutama sungai mata air kuning yang telah dipelihara di sini selama ratusan juta tahun. Tempat ini telah lama menjadi wilayah uniknya. Sekarang kekuatan seperti itu muncul di wilayahnya,
dan begitu sombong hingga tiba-tiba menjadi semakin ganas. Berubah menjadi lautan deras dan terus menimbulkan dampak. Hah! Sungai mata air kuning benar-benar kuat. Bahkan air laut mati tidak dapat sepenuhnya menahannya. Di bawah pengaruh sungai mata air kuning, air laut mati yang digunakan oleh Qin Chen terus menyusut dan terjepit menjadi sangat ruang kecil di dalam. Apa? Harta macam apa yang ditampilkan anak ini yang dapat menahan penindasan air dunia bawah? Di kejauhan, jantung Kaisar Yan Po, yang terus-menerus menyerang Kaisar Nether dengan gila, melompat, dan dia dipenuhi dengan terkejut. Selama bertahun-tahun di Gunung Huangquan, ini adalah pertama kalinya dia melihat harta karun tersimpan di Sungai Huangquan. Di Sungai Mata Air Kuning, Qin Chen melihat mata air kuning yang terus-menerus tertekan di depannya dan sedikit mengernyit, meskipun saya mendapatkan air laut mati ini dari laut mati Kaisar Dewa Pembasmi Pembunuh Senior, itu hanya bagaimanapun juga, Dewa Penangkal Pembunuh. Kaisar Senior hanyalah bagian yang sangat kecil dari laut mati. Bahkan dengan bantuan para dewa kecil, sulit untuk sepenuhnya menolak air dunia bawah. Pikir Qin Chen, dan auranya lautan malapetaka abadi kembali menyapu tubuhnya. Ledakan. Lautan bencana abadi dikombinasikan dengan air laut mati, kedua kekuatan tersebut bergabung dan segera melemahkan penindasan air dunia bawah. Apakah itu tidak cukup? Qin Chen mengerutkan kening. Air dunia bawah benar-benar kuat. Kekuatan laut kesengsaraan abadi ditambah air laut mati masih dirugikan. Kalau begitu, ayo tambahkan satu lagi. Jembatan Naihe sudah keluar, Sungai Wangchuan. Qin Chen memandang dengan dingin, mengangkat tangan kanannya, dan seketika sebuah jembatan besar muncul antara dunia dan langit. Jembatan itu megah, dengan salah satu ujungnya berdiri di tempat Qin Chen, salah satu ujungnya menyebar menuju Sungai Mata Air Kuning, dan langsung terletak di seberang sungai yang luas. Dan dari jembatan Naihe, aura mengerikan dari sungai terlupakan tiba-tiba meledak, menggabungkan kekuatan laut bencana abadi dan kekuatan laut mati, tiga kekuatan besar bergabung dan menekan kerusuhan Sungai Huangquan dalam sekejap. Apa? Sungai Huangquan ditindas, dan ditindas oleh Kaisar Semu. Kaisar Yan Po melihat pemandangan itu dengan ngeri, matanya tertuju ke depan, itu adalah jembatan Naihe di kota Fengdu. Bagaimana mungkin? Bagaimana Naihe Qiao muncul di sini? Mungkinkah orang ini dikirim oleh Kaisar Yama dari istana ke-10? Dan aura itu, mengapa sangat mirip dengan lautan permaisuri Ming Yue bencana abadi. Apa ini? Apa yang terjadi? Kaisar Yan Po benar-benar bingung saat ini. Haha, kami akhirnya menekan Sungai Huangquan. Di Sungai Huangquan, Qin Chen terkekeh. Dia melangkah keluar dan menginjak jembatan Naihe. Dalam sekejap, dia sampai di sisi lain jembatan Naihe. Jalan di tubuhnya, nafasnya sudah bersentuhan dengan air sungai. Mata air kuning. Saya sedang melebur ribuan jalan di dunia bawah. Saya ingin tahu yang mana Sungai Huangquan ini. Di bawah penindasan tiga kekuatan ilahi teratas, kekuatan jalan Qin Chen langsung bergabung ke dalam air Sungai Huangquan. Ledakan. Seluruh Sungai Huangquan merasakan serbuan benda asing dan mendidih dengan hebat. Oh! Apakah kamu masih melawan? Qin Chen terkekeh, dan tiba-tiba mengangkat pedang ilahi pembunuh terbalik di tangannya, dan kemudian menusuk ke Sungai Mata Air Kuning di depannya. Berdengung. Dalam jarak 100 kaki, kerusuhan Sungai Huangquan menjadi tenang seketika di bawah hembusan pedang ilahi pembunuh terbalik.